Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Yohanes Tri Sugiarto, NIM 2019 31169, Sotarduga Junesko, NIM 2019 31089, Alifa Balkis 2019 31090, dan Jeffrey Pasaribu, NIM 2018 31111. Next. Di sini kami akan menjelaskan mengenai metode SAW. Pengertian dari metode SAW sendiri yaitu SAW SAW itu adalah metode simple additive weighting. Adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Metode ini seringkali dikenal sebagai algoritma dengan metode penjumlahan berbobot. Metode ini membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan atau X ke suatu skala yang dapat dengan semua rating dari alternatif yang tersedia. SAW ini merupakan metode yang paling terkenal dan banyak sekali digunakan untuk masalah multiple attribute decision making atau yang disingkat MADM. Buat yang belum tahu MADM, itu sendiri adalah suatu metode untuk mencari alternatif yang optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Selanjutnya tahapan SAW. Dalam menyelesaikan permasalahan menggunakan metode ini, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan antara lainnya adalah kita harus menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam mengambil keputusan yaitu CI. Kemudian, kita harus menentukan rating kecocokan pada tiap kriteria yang kita buat pada tahap sebelumnya. Lalu, kita membuat sebuah matriks keputusan yang berasal dari kriteria yang kita buat tadi di CI. Itu kita lakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut, sehingga didapati matriks yang ternormalisasi R. Hasil akhir diperoleh dari proses perankingan, yaitu penjumlahan dari perkalian matriks R dengan vektor bobot hingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih dari alternatif AI sebagai solusi. Berikut adalah formula untuk menyelesaikan normalisasinya, adalah di mana RII sama dengan rating kinerja ternormalisasi, MaxII sama dengan nilai maksimum dari setiap baris dan kolom, Min-I sama dengan nilai minimum dari setiap baris dan kolom, XII sama dengan baris dan kolom dari matriks, dengan RII adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif AI pada atribut CI. Nilai preferensi untuk setiap alternatif VI adalah sebagai berikut, di mana VI sama dengan nilai akhir dari alternatif, WI sama dengan bobot yang telah ditentukan, RII sama dengan normalisasi matriks. Kemudian berikut studi kasusnya. Di studi kasus ini ada sebuah sekolah kejuruan telah mengumumkan akan dibukanya kesempatan mendaftar bagi para pendaftar beasiswa. Terdapat 3 slot beasiswa. Beasiswa ini diperuntukkan kepada 3 calon pendaftar yang memenuhi kriteria di sini. Ada 4 calon yang memenuhi kriteria, jadi diperlukan suatu metode yang dibutuhkan untuk mendapatkan 3 orang yang tepat.
Ada 3 kriteria yang digunakan untuk penilaian yang digolongkan ke dalam kriteria KOS, yaitu CI sama dengan C1 sama dengan penghasilan orang tua, C2 sama dengan prestasi akademik atau non-akademik, dan C3 sama dengan nilai rata-rata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Jeffrey. Setelah kasus yang tadi, kita masuk ke studi kasus yang berikutnya, yaitu keputusan yang diambil memberikan bobot setiap kriteria, yakni C1 itu 15%, C2 30%, C3 ada 20%, dan 4 calon pendaftar yang akan mengikuti seleksi, yaitu A1 Agung, A2 Alex, A3 Tono, A4 Indra. Setelah itu kita masuk ke tabel nilai alternatif di setiap kriteria. Jadi di sini tertera nilai alternatif dari kriteria calon tersebut. Ada Agung, Alex, Tono, Indra. Agung memiliki kriteria C1 18, C2 90, C3 85. Alex ada 19, C2-nya 85, C3-nya 90. Selanjutnya ada Tono, C1-nya 20, C2-nya 95, C3 85. Indra C1 21, C2 80, C3-nya 90. Setelah itu kita masuk ke matriksnya. Jadi di sini sudah langsung ditampilkan masing-masing nilai dari R11 sampai R11, R21, R31, R41, dan selanjutnya. Seperti gambar. Selanjutnya. Dan juga sudah ada matriks dari hasil-hasil sebelumnya tadi. Setelah itu kita mencari V1, V2, dan V3-nya. V1-nya kita masukkan 0,15 dikali 1 ditambah 0,3 dikali 0,88 ditambah 0,2 dikali 1. Hasil akhirnya 0,95. Begitu juga dengan V2. 0,15 dikali 0,94 ditambah 0,3 dikali 0,94 ditambah 0,2 dikali 0,94, yang hasil akhirnya 1,03. Dan juga V3 0,15 dikali 0,9 ditambah 0,3 dikali 0,84 ditambah 0,2 dikali 1, hasilnya 0,91. Ada juga V4 0,15 dikali 0,86 ditambah 0,3 dikali 1 ditambah 0,2 dikali 0,9, hasilnya 1,11. Jadi dari perhitungan dari studi kasus yang tadi dan permasalahan SAW, kita menarik kesimpulan. Jadi menurut perhitungan menggunakan metode SAW, calon siswa yang berhak mendapatkan beasiswa adalah Indra, Alex, dan Agung. Sementara Tono tidak bisa mendapat beasiswa karena tidak memenuhi kriteria. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.